وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara membaca Al-Quran dan memahaminya, dan mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan banyak membaca salawat dan membaca sejarah kisah hidupnya, mendekatkan pada sahabat dengan membaca kisah-kisahnya, mendekatkan para ulama, para kiai, para ustadz. Datangilah mereka yang masih hidup agar kita senantiasa belajar menghidupkan hati. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka surat Hud ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallah in taraktuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tajdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan laminadh dhalimin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja kita baca tadi adalah percakapan antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh bersama kaumnya, wa ya qaumi, katanya, la as'alukum alaihi malan, wahai kaumku, aku tidak meminta kalian harta kepadamu sebagai upah seruanku. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhannya
Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ayat selanjutnya Nabi Nuh pun masih berkata, wa ya qaumi may yansuruni minallah. Wa ya qaumi may yansuruni minallah in taradtuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat selanjutnya, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lilladzina tajdari a'yunukum la yu'tiyakumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang lalim. Qalu ya Nuh qad jadaltana faksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Kaum Nuh berkata, hai Nuh, sungguh kamu telah berbantah dengan kami, dan kami telah memperpanjang bantahan denganmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu acamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qala innama ya'tikum bihillah insya'allah wa ma antum bimu'zizin. Nuh berkata, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu, sekiranya Allah telah menyesatkanmu. Dialah Allah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas sekali Rasulullah yaitu Nabi Nuh alaihissalam berdialog dengan kaumnya.
Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, aku tidak minta harta darimu, tidak minta upah darimu." Subhanallah. Seharusnya kita sebagai seorang dai tidak menentukan amplop atau tidak meminta upah dari para jamaahnya. Wa ya qaumi la as'alukum malan. Memang tidak ada kiai atau ustadz yang meminta bayaran atau harta. Karena dikasih oleh panitia ya diterima aja. Itu malain dehnya. Dan dia berkata, "Nuh, sesungguhnya gajiku atau pahalaku itu dari Allah Subhanahu wa taala." Nah ini. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu Nabi Nuh mengajak agar mengingat-ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita nanti. Dan Nuh sendiri mengatakan bahwa Nuh itu tidak memiliki kekayaan yang banyak. Nuh tidak memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Dan Nuh pun mengatakan, "Saya bukan malaikat." Tapi Allah yang tahu tentang kondisi mereka. Bahkan kaumnya itu menantang, "Wahai Nuh, kita sudah banyak ngomong, banyak diskusi. Kalau kamu benar Nuh, coba datangkan siksa Allah ke sini." Kata Nuh, "Oh, yang mendatangkan siksa Allah itu bukan saya mah nggak bisa apa-apa. Kalau Allah menghendaki untuk menyiksa kalian, kalian pasti akan didatangkan azabnya dan kamu tidak akan bisa melawannya." Nuh juga mengatakan bahwa nasihatnya tidak akan berguna jika nasihat itu diberikan kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nuh mengatakan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari dialog Nabi Nuh dengan kaumnya ini? Ada sifat-sifat yang harus kita ambil. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah tidak meminta imbalan kepada kaumnya berupa harta. Tapi Nuh mengatakan bahwa Allah yang akan menggaji saya, Allah yang akan menolong saya, Allah yang akan mencukupi kehidupan saya. Di sini dapat diambil hikmah bahwa seorang dai, Bapak Ibu, seorang dai itu hendaknya orang yang memiliki keyakinan tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengemis kepada manusia, tapi mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita banyak berharap dari manusia, maka banyaklah kekecewaan yang akan kita peroleh. Tapi semakin kita berharap kepada Allah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, maka terbukalah pintu kebahagiaan, pintu rezeki, pintu kebaikan dunia maupun akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah pertama yang dapat kita ambil, bahwa seorang dai seperti Nabi Nuh tidak pernah merengek meminta harta kepada kaumnya.
Kalau ada seorang dai yang minta harta kepada kaumnya, ini sebuah aib. Seharusnya kita sebagai kaum, sebagai umat, sebagai pengikut tidak perlu diminta. Kita bantu gitu saudara kita, guru kita, ustadz kita. Gak usah. Jangan sampai ustadz kita minta, kita kasih duluan sebelum diminta. Seharusnya seperti itu. Yang kedua, di sini juga seorang dai dituntut memiliki kemandirian ekonomi, sehingga tidak diremehkan oleh kaumnya atau pengikutnya. Namun standarnya bukan berarti kemandirian ekonomi dijadikan nomor satu, tetapi tetap standarnya adalah keimanan kepada Allah yang tinggi dan yang keduanya memiliki kemandirian secara finansial atau secara ekonomi. Memiliki pekerjaan lah gitu. Tidak menjadi seorang pengangguran yang orang lain atau pengikutnya bisa melihatnya. Nah, ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, bahwa Nabi Nuh ini dihadapkan dengan dialog yang terus-menerus. Dakwah yang terus-menerus siang dan malam, tetapi kaumnya itu tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Nuh dilawan, ditantangin untuk mendatangkan azabnya. Nabi Nuh dibodoh-bodohin, dikata-katai, difitnah oleh kaumnya itu. Tapi Nabi Nuh bilang, aku tidak bisa mendatangkan azab kecuali atas izin Allah. Allah lah yang punya kuasa untuk memberi azab ataupun tidak. Subhanallah. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh ini sehingga Nabi Nuh digolongkan kepada 5 nabi yang memiliki kekuatan yang tinggi, ulul azmi, yaitu diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nuh menghadapi tantangan yang cukup berat. Kaumnya bukannya beriman, tetapi malah dia ngelawan. Gerak mon maneh bener Nuh, datangkan azab Allah Subhanahu wa taala ke kami. Nah itu. Di masyarakat kita ini banyak yang begitu. Manusia dipanggil sholat, sholat deui cenah. Dipanggil sholat, main bola bae. Dipanggil sholat, mau main dubur bae. Dipanggil ngaji, begitu juga duburnya, tidur bae maksud saya. Ya, tidur bae, dipanggil ngaji tidur. Ada lagunya, subuh ketiduran, dohor ketiduran, asar ketiduran, maghrib ketiduran, 4 isya ketiduran. Nah, wajah-wajah orang yang suka tidur ini gemuk-gemuk, tembem-tembem. Nah, kenapa? Karena terlalu banyak gizinya. Setan itu nempel di sini. Nah, untuk bilamin. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, burung irian, burung cendrawasih. Artinya cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, artinya mohon maaf lahir batin. Burung pipit dari Mandalawangi, artinya berhubung waktu sudah sempit, Pak Yazid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.